Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya yang berjudul Simulasi dan Penerima Frekuensi Modulation atau FM menggunakan software LabVIEW. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan percobaan. Yang pertama, mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima frekuensi modulation. Yang kedua, siswa dapat memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi frekuensi modulation atau FM. Yang ketiga, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise AWGN maupun tidak terkena noise AWGN. Yang keempat, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal pada kanal AWGN, additive white Gaussian noise. Selanjutnya, teorinya. Penjelasan mengenai frekuensi modulation atau yang disingkat dengan FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau carrier. Jadi dalam FM, bentuk sinyal pembawa carrier itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian, frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan amplitudo sinyal pemodulasi yang menuju 0. Nah, berikut ini adalah blok diagram modulasi FM. Pada blok itu berfungsi untuk memperkuat sinyal arus searah atau DC maupun arus bolak-balik AC pada blok narrowband phase modulator. Sinyal pemodulasi digunakan untuk membangkitkan sinyal FM. Selanjutnya, persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu EFM sama dengan E sin dalam kurung WCT plus MF sin WMT, di mana EFM yaitu sinyal termodulasi FM, EC yaitu amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF indeks modulasi FM, EC frekuensi sudut sinyal pembawa radian per detik, WM frekuensi sudut sinyal pemodulasi radian per detik. Seperti gambar di bawah ini, sesuai dengan namanya, sinyal FM mengalami perubahan pada frekuensi sedangkan amplitudonya konstan. Nah, ini itu sinyal pembawa atau carrier. Ini sinyal informasi dan yang ini sinyal FM. Demodulasi FM. Demodulasi merupakan kebalikan dari modulasi, yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier atau sinyal pembawa menjadi ke bentuk semula. Modulasi adalah proses reversibel. Adanya ekstraksi pesan dari bentuk gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demodulator. Nah, di sini ada blok demodulasi FM. Yang ini. Demodulator FM terdiri dari blok limiter, diskriminator, diversiniator, detektor selubung, dan DC blocking. AWGN atau additive white Gaussian noise. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi dan elektronik. Sinyal noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak. Ini adalah kanal AWGN. AWGN merupakan suatu proses stokastik yang terjadi pada kanal dengan karakteristik memiliki rapat daya
spectral noise merata di sepanjang range frekuensi. LabVIEW. LabVIEW adalah singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench. Hampir sama dengan bahasa pemrograman yang biasa digunakan seperti MATLAB, Visual Basic, C++, dan lainnya. Tetapi aplikasi tersebut masih menggunakan text-based sebagai bahasa pemrogramannya. Sedangkan LabVIEW berbasis on graphical-based programming yang mana programnya berbentuk blok-blok diagram. Nah, ini adalah contoh tampilan LabVIEW. Pada LabVIEW ada komponen utama pada program-program yang akan kita desain disebut VI, Virtual Instrument. Di dalam LabVIEW ada 3 buah komponen utama, yaitu pertama from panel, yaitu satu komponen utama LabVIEW yang background-nya berwarna abu-abu terdiri dari kotak-kotak. Selanjutnya, ini adalah tampilan kontrol palette, blok diagram, ini yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau yang dikerjakan oleh user, yang tersedia di function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi input. Ini adalah contoh dari function palette. Tipe data. Dalam membuat sebuah program aplikasi FI, harus diperhatikan tipe data dan tiap simbol agar data flow dapat berjalan semestinya. Bahan-bahan dan peralatannya yaitu laptop, software LabVIEW. Langkah percobaan. Yang pertama, kita menginstal software LabVIEW di laptop kita. Cari folder simulator FM di laptop kita. Klik FM simulator seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk menjalankan simulasi simbol, klik simbol seperti ini, view, yang ini. Akan muncul seperti gambar di bawah ini. Yang ini. Noise AWGN off, berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitudo 1 fpp dan berikan sinyal pembawa atau kadar 10 Hz dengan deviasi 5 kHz. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima dan spektrum frekuensinya. Buktikan indeks modulasi yang dihasilkan simulasi dengan rumus dan bandwidth atau BW. Naikkan tegangan informasi 5 fpp, 10 fpp, 15 fpp, dan 25 fpp. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya perubahan dari kenaikan tegangan input atau informasi. Tetap sesuai dengan langkah 4, rubah deviasi frekuensi ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. Apa yang terjadi dan berikan analisa dari modulasi dari yang kita bikin di atas. Sesuai dengan langkah nomor 4 dan 5, hidupkan noise AWGN on, berikan noise AWGN 1M, 50M, 75M, 100M, 200M, 50M, dan amati sesuai langkah 4, 5, 6. Data percobaan, langkah keempat, power spectrum. Ini power spectrum, demodulasi, sinyal output, domain frekuensi, data XL, 5 fpp, 10 fpp, 15 fpp, 25 fpp. Data kedua,
ketiga, keempat. Yang pertama itu yaitu sinyal output, yang kedua domain frekuensi, ketiga demodulasi, yang keempat ini power spectrum. Data XL berupa seperti ini. Nah, di sini ada 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, 75 kHz. Data XL. Data XL. Langkah selanjutnya seperti ini. Sinyal yang terkena sinyal noise. Tegangan informasi sebesar 5 fpp. Noise demodulasi. Seperti ini, dan ini. Nah, baiklah, selanjutnya. Nah, baiklah, sampai sini keterangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.